Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis validitas item test. Yang pertama yaitu pengertian validitas. Azwar menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dapat melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis validitas. Yang pertama, validitas logis atau logical validity. Validitas logis adalah sebuah instrumen penilaian yang harus disusun secara baik mengikuti aturan, teori, hukum, dan kaidah-kaidah yang ada. Validitas logis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama validitas isi atau content validity. Content validity adalah validitas yang diestimasi melalui pengujian terhadap tes dengan analisis rasional. Valid tidaknya suatu tes adalah sampai sejauh mana item-itemnya dapat mencakup seluruh kawasan variabel yang hendak diukur. Estimasi terhadap validitas isi ini tidak perlu menggunakan perhitungan-perhitungan statistik apapun, tapi hanya melalui analisis rasional. Ada dua macam content validity, yaitu face validity dan logical validity. Face validity atau validitas tampang adalah suatu tes dipandang valid apabila item-item tes telah berdampak sesuai dengan variabel yang hendak diukur. Yang kedua yaitu logical validity atau validitas logik. Valid tidaknya suatu tes atau alat ukur tergantung pada sejauh mana item-item tes mencerminkan aspek-aspek yang akan diukur. Yang kedua yaitu validitas konstruksi atau construct validity. Construct validity adalah jenis validitas yang menunjukkan sampai sejauh mana suatu tes mampu mengukur suatu trait atau construct teoritis yang hendak diukur, atau validitas konstruk adalah sejauh mana skor-skor hasil pengukuran dari suatu instrumen merefleksikan konstruksi teoritis yang mendasari penyusunan instrumen tersebut. Validitas konstruk diestimasi melalui indikator-indikatornya dengan analisis statistik yang cukup rumit. Ada dua metode untuk menguji validitas konstruk, yaitu yang pertama dengan metode statistik analisis faktor dan yang kedua dengan dasar pikiran validasi konvergen dan diskriminan. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis validitas. Nah, jadi jenis-jenis validitas itu ada dua. Yang pertama ada validitas logis dan yang kedua adalah validitas empiris. Di sini ulun akan menjelaskan tentang validitas empiris. Jadi validitas empiris itu didasarkan pada hasil uji lapangan. Artinya instrumen tersebut sudah pernah diadakan uji coba terlebih dahulu dan hasil uji coba tersebut setelah dianalisis validitasnya ternyata sudah dinyatakan baik. Nah, jadi berdasarkan pengalaman hasil uji coba tersebut, maka instrumen bisa dikatakan sebagai alat pengumpul data penelitian. Di validitas empiris itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah validitas ada sekarang atau concurrent peneliti. Jadi sebuah tes itu dikenakan sebagai validitas ada sekarang itu apabila tes tersebut memiliki nilai banding dengan tes yang sudah ada. Jadi contohnya nih,
tes sumatif tahun ini hasilnya diperbandingkan dengan tes sumatif tahun lalu. Bila hasilnya sama atau tetap, maka tes tersebut memiliki validitas yang baik. Yang kedua itu adalah validitas prediksi. Artinya tes dikatakan valid berdasarkan validitas prediksi itu apabila tes tersebut memiliki kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang. Contohnya, tes masuk SD dimaksudkan untuk meramalkan keberhasilan siswa dalam mengikuti pelajaran di SD. Siswa yang terjaring memenuhi syarat untuk diterima masuk SD itu diprediksi bisa memenuhi atau bisa mengikuti pelajaran SD dengan baik. Nah, jadi sebagai ukuran validitas prediksi apabila nilai yang diperoleh siswa SD setelah ia mengikuti pelajaran di SD minimal 1 tahun. Sebagai ukuran validitas prediksi adalah nilai yang diperoleh oleh siswa SD setelah dia mengikuti pelajaran di SD minimal dalam jangka waktu 1 tahun atau selama 2 semester. Nah, bila nilai yang mereka peroleh itu baik, berarti alat tes yang dimiliki oleh lembaga SD tersebut memiliki tingkat validitas dengan validitas prediksinya sudah baik.